Dalam sebuah dunia yang penuh dengan keajaiban dan petualangan, terdapat sebuah kerajaan yang dikenal sebagai Singasari, terletak di wilayah yang sekarang dikenal sebagai Jawa Timur, Indonesia. Singasari adalah sebuah kerajaan maritim yang megah dan kuat. Pada masa kejayaannya, Singasari tidak hanya dikenal karena kekuatan militernya, tetapi juga karena kebijaksanaan dan kemakmuran ekonominya. Ken Arok adalah anak dari seorang pejabat daerah era kekuasaan Kerajaan Kediri. Namun, Ken Arok justru tumbuh sebagai sosok berandal yang gemar berjudi dan kerap melakukan aksi perampokan. Hingga akhirnya, Ken Arok bertemu dengan seorang Brahmana yang konon datang dari India bernama Loh Gawe. Brahmana ini sedang mencari orang yang diyakininya sebagai titisan Dewa Wisnu di tanah Jawa. Loh Gawe yakin bahwa Ken Arok adalah orang yang dicarinya. Kepada Ken Arok, Loh Gawe berkata bahwa suatu hari nanti ia akan menjadi penguasa jagat atau Cakravartin. Loh Gawe lalu mengajak Ken Arok ke Tumapel untuk bekerja kepada penguasa di sana, yakni Tunggul Ametung. Permintaan langsung Loh Gawe sebagai seorang Brahmana tentunya sulit ditolak oleh Tunggul Ametung. Terlebih, kepada Tunggul Ametung, Loh Gawe mengatakan bahwa Ken Arok adalah anak angkatnya. Tunggul Ametung punya seorang istri yang sangat cantik, Ken Dedes namanya. Ken Dedes adalah putri sematawayang seorang pendeta Buddha bernama Empu Purwa yang tinggal di lereng Gunung Kawi di perbatasan Kabupaten Malang dan Kabupaten Blitar sekarang. Sebagai pengawal pribadi, Ken Arok selalu mendampingi Tunggul Ametung beserta istrinya, Ken Dedes. Hingga suatu ketika, secara tidak sengaja, Ken Arok melihat kain Ken Dedes tersingkap saat turun dari kereta kuda di taman. Dari dalam singkapan itu terlihat pancaran yang membuat Ken Arok terpukau. Ken Arok lalu menceritakan kejadian tersebut kepada Loh Gawe. Sang Brahmana mengatakan bahwa sinar yang dilihat Ken Arok itu menandakan bahwa Ken Dedes adalah wanita yang dimuliakan, perempuan pilihan, calon ibu yang bakal menurunkan raja-raja penguasa di Jawa. Mendengar kata Loh Gawe, Ken Arok terdiam sejenak. Ken Arok berpikir, rasanya ia jatuh cinta kepada Ken Dedes meskipun itu terlarang. Jalan satu-satunya adalah dengan membunuh atasannya sendiri, yakni Tunggul Ametung. Selain itu, jika ucapan Loh Gawe benar, maka dengan menghabisi Tunggul Ametung, ia akan mendapatkan kesempatan untuk menjadi pemimpin Tumapel dengan Ken Dedes sebagai ratunya. Terlebih, Loh Gawe juga meramalkan bahwa Ken Arok adalah titisan Dewa Wisnu, calon penguasa jagat raya. Setelah mendapatkan keris ampuh bikinan Empu Gandring, Ken Arok melakukan niatnya itu. Ken Arok segera kembali ke Tumapel untuk melaksanakan misinya
pada 1222 Masehi itu. Menurut para raton, Ken Arok akhirnya bisa membunuh Tunggul Ametung dengan menikamnya saat penguasa Tumapel itu sedang terlelap tidur. Bahkan, Ken Arok terhindar dari dugaan bahwa ia sebagai pelaku pembunuhan tersebut. Dengan cerdik dan licik, Ken Arok mengarahkan kesalahan tersebut kepada sahabatnya sendiri yang juga abdi setia Tunggul Ametung yang bernama Kebo Ijo. Ken Arok kemudian mengawini Ken Dedes yang saat itu telah mengandung anak dari Tunggul Ametung. Ken Dedes memang tidak mencintai Tunggul Ametung dan pernikahannya dengan mendiang penguasa Tumapel itu dilakukan karena keterpaksaan. Setelah membantai Tunggul Ametung dan mengawini Ken Dedes, Ken Arok mendeklarasikan berdirinya kerajaan Tumapel pada 1222 Masehi itu juga. Para raton menyebut Ken Arok menyandang gelar Sri Raja Sabatara Sang Amurwabumi. Para raton menyatakan bahwa masa pemerintahan Ken Arok sebagai penguasa Tumapel alias Singasari sekaligus mengawali Wangsa Rajasa berlangsung lama, yakni sejak tahun 1222 hingga 1247 Masehi. Karena Anusapati yang merupakan anak Ken Dedes dari Tunggul Ametung nantinya mengetahui bahwa Ken Arok telah membunuh ayahnya. Anusapati pun membalas dendam dan menghabisi nyawa Ken Arok. Juga dengan keris Empu Gandring pada 1247 Masehi. Namun, pada 1249, Anusapati tewas dihabisi oleh Tohjaya yang tidak lain adalah anak Ken Arok dari Ken Umang. Tohjaya naik singgasana sebagai Raja Tumapel setelah Anusapati tiada, tetapi tahtanya hanya berlangsung singkat. Pada 1250, pemerintahannya digulingkan oleh pasukan khusus yang dihimpun oleh Ranggawuni atau yang nantinya dikenal sebagai Wisnuwardana. Wisnuwardana adalah anak dari Anusapati yang melanjutkan lingkaran dendam dalam tahta kerajaan Singasari. Wisnuwardana lantas dinobatkan sebagai raja selanjutnya hingga mewariskan kekuasaan kepada putranya yang bernama Kertanegara. Kertanegara adalah raja terakhir dan raja terbesar dalam kerajaan Tumapel. Ia adalah raja pertama yang mengalihkan wawasannya ke luar Jawa. Pada tahun 1275, ia mengirimkan pasukan ekspedisi Pamalayu untuk menjadikan Sumatera sebagai benteng pertahanan dalam menghadapi ekspansi bangsa Mongol. Saat itu, penguasa Sumatera adalah Kerajaan Melayu. Kerajaan ini akhirnya dianggap telah ditundukkan dengan dikirimnya bukti arca Amogapasa dari Kertanegara sebagai tanda persahabatan kedua negara. Pada tahun 1284, Kartanegara juga mengadakan ekspedisi menaklukkan Bali. Dan pada tahun 1289, Kaisar Kublai Khan mengirim utusan ke Tumapel meminta agar Jawa mengakui kedaulatan Mongol. Namun, permintaan itu ditolak tegas oleh Kertanegara. Negara Kertagama menyebutkan daerah-daerah bawahan Tumapel di luar Jawa pada masa Kertanegara antara lain Kerajaan Melayu, Bali, Pahang, Gurun, dan Bakulapura. Kerajaan Singasari yang sibuk mengirimkan angkatan perangnya ke luar Jawa akhirnya membuat pertahanan di dalam kerajaan menjadi lemah. Pada tahun 1292 terjadi pemberontakan Jaya Katuang, Bupati Gelang-Gelang yang merupakan ipar dan sekaligus besan dari Kertanegara sendiri. Karena ingin membalas dendam terhadap Wangsa Rajasa yang telah merebut kekuasaan dari kerajaan Kediri serta membunuh keluarga dan leluhurnya. Pemberontakan ini menyebabkan kematian Kertanegara dan runtuhnya kerajaan Tumapel.
Setelah runtuhnya Tumapel, Jayakatwang mengangkat dirinya menjadi raja dan membangun kembali kerajaan Kediri dengan ibu kota di Daha. Riwayat kerajaan Tumapel pun berakhir.